Semua bintang yang kita lihat, termasuk matahari, berada dalam sebuah keseimbangan dari berbagai kekuatan. Bintang merupakan objek yang sangat berat, sehingga gravitasinya pun juga kuat. Gravitasi ini menekan planet dari luar dan membuatnya mengecil. Di dalam sebuah bintang, saat bintang membakar sumber energinya, terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang sangat besar. Energi ini berupa cahaya dan panas yang kita rasakan di siang hari. Namun yang terpenting, reaksi ini meningkatkan tekanan di dalam bintang dan menciptakan gaya yang melawan gravitasinya. Selama sumber energi bintang tersebut masih penuh, semuanya aman. Tapi kalau energinya habis, tekanan di dalam bintang menurun dan gravitasinya lah yang akan menang. Bintang seukuran matahari dapat bersinar selama 10 miliar tahun. Usia matahari sekitar 4,5 miliar tahun dan setengah dari sumber energinya telah habis terbakar. Setelah kehabisan energi, tahap kehidupan bintang yang berikutnya pun muncul. Tekanan internalnya menurun, tapi gravitasi terus menekan. Pada suatu titik, bintang tersebut bisa saja hancur akibat beratnya sendiri dan mengecil hingga ukuran intinya saja. Proses ini terjadi selama hampir 1/4 kecepatan cahaya. Kurang dari setengah detik, bintang yang besar berubah menjadi benda kecil dan padat. Peristiwa ini menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan menyebabkan lapisan atas bintang tersebut meledak. Sekarang, jumlah energi dan materi yang sangat-sangat besar terlempar berhamburan di luar angkasa. Pada saat ini, cahaya bintang tersebut meningkat jutaan bahkan miliaran kali. Kilatan cahaya inilah yang dilihat para ilmuwan dengan teleskop supernya. Tapi, cahaya dari ledakan ini tidak sampai ke planet kita hingga bertahun-tahun setelahnya. Jadi, ketika cahaya itu sampai ke bumi, sebenarnya bintang tersebut sudah lama memudar. Pada titik ini, bisa terjadi beberapa kemungkinan, tergantung pada ukuran bintangnya. Jika masanya kecil, seperti masa matahari kita, maka selama beberapa bulan, kilatan cahayanya akan menjadi semakin terang dan terang hingga mencapai puncaknya. Kemudian, energi ledakannya mulai menghilang, semakin redup, dan mendingin. Setelah beberapa tahun, suhu bintang ini akan sama dengan suhu luar angkasa, dan bintang ini akan menghilang sepenuhnya. Tapi, semakin berat bintangnya, semakin menarik kejadiannya. Bintang yang berat membakar energinya terlalu cepat dan punya umur yang lebih pendek. Bintang yang beratnya 8 kali masa matahari dapat hancur menjadi objek aneh yang jarang ditemukan di alam semesta. Bintang neutron, diameternya hanya 10-20 km dan dilapisi kerak terbuat dari logam keras setebal kira-kira 800 meter. Beratnya bisa mencapai 2 kali matahari dan bintang ini punya gaya gravitasi yang kuat. Kamu boleh saja gagah perkasa di bumi, tapi kamu tak akan bisa mengangkat satu buah jarum atau korek api sekalipun jika berada di bintang ini. Selain itu, tubuhmu akan tertekan di atas permukaan bintang ini seperti kue panekuk dan tak bisa bergerak. Tapi ada juga bintang yang beratnya puluhan kali berat matahari. Ledakan supernova sebuah bintang yang sedikitnya 40 kali lebih berat dari matahari akan menghasilkan objek paling ganjil dan misterius di alam semesta, lubang hitam. Mula-mula terjadilah sebuah ledakan super terang. Gelombang kejut menyebar membawa serta debu dan materi dari bekas bintang menjadi seperti kabut. Dan di tempat ledakan tersebut, hanya tersisa satu objek berbentuk piringan hitam kecil yang merupakan benda terberat di alam semesta. Saking beratnya, gravitasi benda ini membelokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ya, semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kalau kamu bisa mendekati salah satunya, tinggallah selama beberapa menit pada orbitnya. Saat kamu kembali ke bumi, kamu pasti tidak akan mengenali rumahmu lagi. 1 menit di lubang hitam bisa sama dengan 1 bulan, 1 tahun, atau 1 dekade di bumi, tergantung seberapa berat lubang hitam tersebut. Tapi jangan terlalu dekat, kekuatan gravitasinya sangat kuat, bahkan cahaya tidak akan bisa keluar dari sana. Ada juga lubang hitam super besar yang diketahui manusia. Lubang hitam super besar ini membentuk masanya secara perlahan, melahap bermacam-macam objek kosmik bak predator. Biasanya, lubang hitam seperti ini berada di tengah-tengah galaksi. Dan gravitasinya sangat kuat sehingga bisa mempertahankan banyak bintang di dekatnya.
Misalnya, ini adalah satu-satunya foto lubang hitam yang berada di pusat galaksi Messier 87. Cahaya oranye di sekitarnya dinamakan ufuk peristiwa yang merupakan sisa cahaya yang berasal dari objek yang ditelan lubang hitam ini. Jangan khawatir, kita semua aman kok. Lubang hitam terdekat jaraknya 1120 tahun cahaya. Tapi, supernova bisa meledak bukan saja ketika gravitasi mengalahkan kekuatan internal suatu bintang. Terkadang bisa terjadi sebaliknya. Peleburan nuklir di dalam bintang bisa memengaruhi lebih banyak materi dibanding dalam keadaan normal. Tekanan di dalam bintang meningkat dan mengalahkan gaya gravitasi yang mendesak bintang dari luar. Pada titik ini, terjadilah ledakan. Boom! Peristiwa ini tidak terjadi dengan sendirinya, dan supernova jenis ini hanya mungkin terjadi pada susunan bintang biner, yaitu dua bintang yang tampak saling mengorbit satu sama lain. Dan pada kasus ini, salah satu bintang mulai menelan semua materi dari bintang yang lainnya. Kemudian reaksi nuklir di dalamnya tidak lagi seimbang dan ledakan supernova pun terjadi. Untuk sekian lama, para ilmuwan yakin kalau ledakan seperti ini bisa terjadi pada tahun 2022. Ada sistem biner seperti ini di konstelasi Swan yang jaraknya 1800 tahun cahaya dari matahari. Cahaya nova merah yang terang benderang akan muncul. Cahaya merah seperti ini mungkin akan bisa dilihat dengan mata telanjang selama berbulan-bulan. Dan setelah ledakan dan menyatunya dua bintang, akan muncul satu bintang baru yang lebih berat dan lebih panas. Tapi, analisis data terbaru menunjukkan kesalahan perhitungan. Rupanya, peristiwa ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sekarang kita tahu kalau ledakan supernova merupakan peristiwa yang sangat berbahaya dan bisa jadi bencana jika terjadi di dekat planet kita. Bahaya terbesarnya adalah sinar gamma. Ini adalah radiasi yang berasal dari ledakan supernova. Jika sampai ke bumi, sinar ini akan memengaruhi pelindung planet kita, atmosfer. Sinar gamma merusak lapisan ozon dan membuat kita sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Jika ini terjadi, semua makhluk hidup di bumi dalam bahaya besar. Dan berita buruknya, ledakan seperti ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Betelgeuse, bintang paling terang di langit malam, sekitar 17 kali lebih besar dibanding matahari, berusia 8,5 miliar tahun. Sayangnya, bintang ini mulai kehabisan sumber energinya. Para ilmuwan memperkirakan bintang raksasa ini bisa meledak seperti supernova kapan saja dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini mungkin terjadi dalam beberapa abad mendatang atau mungkin besok. Urutan peristiwanya adalah Betelgeuse akan hancur dalam hitungan detik, kemudian akan meledak dengan sangat terang hingga terlihat seperti bulan kedua di langit malam. Kita akan bisa melihat titik terang yang baru di langit selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kemudian, cahaya ini akan meredup hingga menghilang sepenuhnya. Tapi ledakan ini tetap meninggalkan jejak. Di tempat terjadinya ledakan, akan terbentuk bintang neutron yang beratnya 1,5 kali berat matahari. Ini akan menjadi salah satu peristiwa terbesar yang bisa disaksikan umat manusia. Tapi jangan khawatir, jarak Betelgeuse sekitar 550 tahun cahaya dari bumi, jadi sinar X dan cahaya ultravioletnya tidak akan berpengaruh. Bahaya yang jauh lebih besar justru terletak pada lontaran material yang terjadi akibat ledakan supernova. Tapi, tak ada yang perlu dikhawatirkan juga, gelombang kejutnya tidak akan mencapai bumi hingga 6 juta tahun setelahnya. Dan akan habis oleh angin surya. Jadi kalau kita melihat Betelgeuse meledak hari ini, pasti akan jadi pemandangan yang luar biasa. Tapi jika kita melihatnya hari ini, bintangnya sudah tidak ada lagi. Karena itu artinya ledakan ini terjadi hampir 6 abad sebelumnya. Hanya saja cahaya ledakannya yang baru bisa dilihat. Sebagian ilmuwan meyakini kalau peristiwa punahnya Ordovician Silurian yang terjadi hampir 0,5 miliar tahun lalu disebabkan oleh ledakan bintang. Akibatnya, hampir 60% vertebrata laut punah. Hanya saja ini bukan supernova, tapi hypernova. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai ledakan bintang yang 100 sampai 150 kali lebih besar dari matahari. Selain beratnya yang luar biasa, bintang tersebut berputar sangat cepat. Objek seperti ini sangatlah langka. Di galaksi kita, ada beberapa objek seperti ini dan para ilmuwan yakin kalau hypernova terjadi kira-kira sekali dalam 200 juta tahun.
Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kastil langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya, yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan. Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami?
Monster ini bukan bencana alam yang wajar, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram taram taram. Datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Situs menjadi batu. Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul. Al-Ghul adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Al-Ghul sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi 4 besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya, M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi 4 besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya, jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama. Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini, kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira. Bintang pusat dari Situs adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Situs tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang enggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku.
Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini, kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hei, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi.
Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan.